Perkenalkan, nama saya Devi Restina Tambunan. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan sebagian dari arti perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan adalah suatu proses perubahan fungsi organ-organ tubuh yang menjadikannya lebih kompleks. Perkembangan terjadi karena adanya diferensiasi sel. Diferensiasi sel adalah proses mekanisme yang menyebabkan sel dan struktur serta fungsi yang sama menjadi berbeda, sehingga menjadikan suatu jaringan yang semakin dewasa. Perkembangan pada tumbuhan ditunjukkan dengan bertambahnya organ-organ pada tumbuhan, misalnya munculnya daun, munculnya bunga, dan pembentukan buah. Yang kedua yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan adalah adanya perubahan bentuk dikarenakan bertambahnya jumlah sel yang diikuti dengan pembesaran ukuran sel-sel yang membentuk makhluk hidup tersebut. Pertumbuhan merupakan proses irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Pertumbuhan pada makhluk hidup bisa dilihat dari ukurannya yang semakin membesar, sedangkan pada tumbuhan sendiri dapat kita lihat dari ukurannya yang semakin bertambah. Misalnya, akar dan batang yang akan semakin kuat dan akan semakin besar. Pertumbuhan sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan akibat aktivitas jaringan meristem yang aktif membelah. Pertumbuhan primer sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pembelahan sel, yang kedua pembentangan sel, dan yang ketiga diferensiasi sel. 1. Pembelahan sel. Pembelahan sel terjadi pada bagian titik tumbuhan, yaitu pada bagian akar dan batang, serta pada jaringan kambium yang bersifat meristematik. Yang kedua, pembentangan sel. Sel pada bagian primer, yaitu bagian akar dan batang, setelah mengalami pembentangan, dia akan membelah secara apikal dan akan mengalami pemanjangan yang mengakibatkan pertambahan panjang akar dan batang. Yang ketiga yaitu diferensiasi sel. Setelah sel mengalami pemanjangan dan pendewasaan, sel akan mengalami diferensiasi, yaitu perubahan ke bentuk lain. Berdasarkan teori histogen dan dari Hasten, titik tumbuh pada ujung akar dan batang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama dermatogen, yaitu lapisan terluar sehingga dia akan membentuk epidermis. Yang kedua yaitu periblem, yaitu lapisan tengah, dia akan membentuk korteks. Yang ketiga yaitu plerom atau lapisan dalam, dia akan membentuk stele atau silinder pusat. Berdasarkan teori tunika korpus dari Schmidt, titik tumbuh akar sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama bagian tunika. Bagian tunika terdiri dari beberapa lapis sel. Pada bagian terluar akar yang aktif membelah, sehingga ujung akar yang aktif membelah akan bertambah luas. Yang kedua bagian korpus. Terdiri dari beberapa lapisan sel pada bagian dalam dan aktif membelah ke segala arah. Yang kedua jenis pertumbuhan yaitu pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder itu terjadi akibat aktivitas kambium atau jaringan yang telah dewasa dan bersifat meristematik kembali. Pertumbuhan sekunder mengakibatkan diameter dan panjang tumbuhan itu bertambah. 2 meristem lateral yang berfungsi untuk pertumbuhan sekunder itu yaitu 1. Kambium vaskuler. Kambium vaskuler akan menghasilkan silam sekunder atau kayu dan floem. Sedangkan kambium yang kedua kambium gabus atau filogen. Pertumbuhan keluar membentuk filem dan ke dalam membentuk filoderm. Kambium interfasis juga berfungsi dalam pertumbuhan sekunder untuk membentuk jari-jari empelur. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan akan dilanjutkan oleh kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irawati Sofia. Saya akan melanjutkan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. 1. Faktor dalam. Yang pertama, genetika. Genetika merupakan ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat keturunan. Genetika ini terbagi menjadi 2, yaitu genotip.
yaitu sifat yang tidak tampak dari luar tubuh makhluk hidup, dan fenotip, yaitu sifat fisik yang tampak dari luar tubuh makhluk hidup. Yang kedua, hormonal. Hormonal merupakan senyawa kimia yang terdiri dari protein yang berfungsi sebagai zat perangsang atau mengaktifkan sel-sel untuk bertumbuh dan berkembang. Pertumbuhan juga dapat dipacu dengan adanya penambahan zat pengatur tubuh atau ZPT atau hormon sintetik. Macam-macam hormon pada tumbuhan dan fungsinya adalah sebagai berikut. A. Auksin. Hormon auksin berfungsi sebagai perpanjangan sel, diferensiasi, percabangan akar, fototropisme, dan geotropisme, perkembangan buah, serta dominasi apikal. B. Sitokinin. Hormon sitokinin berfungsi pembelahan sel, diferensiasi sel, dan antidominasi apikal. C. Giberellin. Hormon giberellin berfungsi sebagai memacu perkembangan biji, aktivitas kambium, memicu pembungaan sebelum waktunya, meningkatkan pembelahan sel. D. Etilen. Hormon etilen berfungsi sebagai memicu pemasakan buah, pengguguran daun. E. Asam absisat. Asam absisat berfungsi untuk menghambat pertumbuhan saat kondisi lingkungan tidak memungkinkan untuk pertumbuhan dengan cara yang pertama, mempertahankan dormansi. Yang kedua, menghambat pertumbuhan. Yang ketiga, menutup stomata. F. Kalin. Kalin merupakan hormon yang mempengaruhi pertumbuhan organ. Hormon kalin dibagi menjadi 4. Yang pertama, rijokalin. Rijokalin berfungsi merangsang pertumbuhan akar. Yang kedua, kaulokalin yang berfungsi merangsang pertumbuhan batang. Yang ketiga, pilokalin yang berfungsi sebagai merangsang pertumbuhan daun, dan antokalin yang berfungsi sebagai merangsang pertumbuhan bunga. 2. Faktor luar. Faktor luar merupakan materi lain selain tumbuhan itu sendiri yang memiliki dampak pada tumbuhan tersebut. Beberapa di antaranya yaitu 1. Nutrisi. Makronutrion adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan dari jumlah banyak. 2. Cahaya matahari. Fungsi dari cahaya matahari yaitu untuk membantu proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembentukan makanan pada tumbuhan. 3. Suhu. Suhu juga menjadi salah satu yang mempengaruhi tumbuhan dalam proses fotosintesis. 4. Kadar air. Air memiliki peran yang sangat penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, karena air yang mengatur laju pada proses fotosintesis dan mengedarkan hasilnya pada seluruh bagian sel tumbuhan. 5. Kelembapan. Kelembapan udara yang tinggi akan dapat mendukung proses perkecambahan dan pertumbuhan. Kondisi tersebut mendukung aktivitas pemanjangan sel-sel. Pola pertumbuhan tanaman. Di situ ada dinamika pertumbuhan, pola pertumbuhan tanaman, fungsi pertumbuhan, kurva sigmoid berbentuk S, sehingga mengalami 1. Fase eksponensial atau logaritmik, 2. Fase linier, 3. Fase penuaan. Fase logaritmik atau fase eksponensial ditandai dengan terjadinya periode tumbuhan yang cepat. Fase linier adalah pertambahan ukuran berlangsung secara konstan, biasanya pada laju maksimum selama beberapa waktu lamanya. Fase penurunan kadar cepat pertumbuhan atau fase penuaan. Fase penuaan yaitu laju pertumbuhan yang menurun saat pertumbuhan sudah mencapai kematangan dan sudah mulai menua. Beberapa faktor luar dapat menghambat atau mempercepat terjadinya senessensi, misalnya 1. Penaikan suhu. Keadaan gelap, kekurangan air dapat mempercepat terjadinya senessensi daun. 2. Penghapusan bunga atau buah akan menghambat senessensi tanaman. 3. Pengurangan unsur-unsur hara dalam tanah, air, penaikan suhu berakibat menekan pertumbuhan tanaman yang berarti mempercepat senessensi. Macam-macam bentuk sensken.
Xenoscan pada tanaman dapat mengikuti beberapa pola. Yang pertama yaitu xenoscan yang meliputi keseluruhan tubuh tanaman atau overall xenoscan. Akar dan bagian tanaman di atas tanah akan mati sesudah menyelesaikan semua satu siklus kehidupannya. Yang kedua yaitu xenoscan yang meliputi hanya pada bagian tanaman di atas tanah atau top xenoscan. Pada bagian ini tanaman di atas tanah akan mati sedangkan bagian tanaman yang berada di dalam tanah akan tetap hidup. Yang ketiga, xenoscan yang meliputi hanya daun-daunnya atau decidus xenoscan. Tanaman ini menggugurkan semua daun-daunnya sementara organ tanaman lain tetap hidup. Yang keempat yaitu xenoscan yang meliputi hanya daun-daunnya yang terdapat di bagian bawah suatu tanaman atau progressive xenoscan. Tanaman ini hanya menggugurkan daun-daunnya yang terdapat di bagian bawah saja atau daun-daun yang sudah tua. Sedangkan daun-daun yang lebih di atas dan organ tanaman lain tetap hidup. Tanggap tanaman terhadap kekurangan air. Dalam fase pertumbuhan sendiri, tanaman mengalami dua fase pertumbuhan, yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Fase vegetatif adalah fase perkembangannya bagian vegetatif dari suatu tanaman. Bagian vegetatif dari tanaman adalah akar, batang, dan juga daun. Yang kedua, fase generatif. Fase generatif adalah fase berkembangnya bagian-bagian generatif dari suatu tanaman. Bagian generatif pada tanaman ini seperti bunga, buah, dan juga biji. Setiap tanaman memiliki pola pertumbuhan vegetatif dan generatif yang berbeda-beda. Hal ini terbagi dalam 3 hal, yaitu fase vegetatif. Fase vegetatif berlangsung sampai waktu tertentu, kemudian berangsur diganti fase generatif. Contohnya dari tanaman yang mengalami ini adalah padi, jagung, kacang tanah, dan juga brokoli. Yang kedua, fase vegetatif. Fase vegetatif dominan atas fase generatif pada tanaman yang mengalami hal ini. Fase vegetatif yang berlangsung lebih lama daripada fase generatifnya. Contoh tanaman yang mengalami fase vegetatif dominan atas fase generatif adalah kubis, bawang, dan bawang merah. Fase generatif. Fase generatif berasal atau hampir bersamaan dengan fase vegetatif pada tanaman yang mengalami hal ini. Fase vegetatifnya hampir berjalan bersama dengan fase vegetatifnya. Contoh tanaman yang mengalami seperti ini adalah cabai, tomat, dan juga kentang. Terima kasih.